Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Masih semangat, teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tadi ya, sudah menyelesaikan sesi internal onboarding. eh, Studi independen bersertifikat saya kelima bersama Grid Edu. Dan insya Allah dari pemaparan-pemaparan tadi, dari penjelasan-penjelasan tadi, harapannya teman-teman bisa semangat, bisa terus termotivasi untuk secara konsisten mengikuti kegiatan SIB Cycle 5 ini dari awal sampai akhir. Ya, teman-teman, tadinya kita mau jeda dulu. Namun karena kita sudah masuk ke sesi materi kedua yaitu kuliah umum eh, bersama Pak Dudi Permana PhD yang alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita. Selamat pagi Pak Dudi. Selamat pagi Pak Amrullah, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Iya, alhamdulillah. Apa kabarnya nih Pak Dudi? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, yang penting sehat Pak Amrullah. Iya, Masya Allah. Baik, baik, baik. Pak Dudi dari mana nih Pak? Dari rumah atau dari kampus? Udah dari ini, dari kampus Pak. Waduh, di Mercu ya? Ya udah di ruangan. Oke, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah udah di kampus Pak Dudi. Ya, Ya, sedikit saya ingin perkenalkan ya teman-teman semua. Pak Dudi Permana Insya Allah akan memberikan kuliah umum kepada kita di Insya Allah di kurang lebih 1,5 jam ke depan kayak gitu. Nanti ya, kita akan bisa selingi dengan diskusi dan tanya jawab ya ya, Pak Dudi ya. iya, Nah, lebih bagus tanya jawab diskusi lebih banyak, lebih bagus. iya baik, insya Allah. Mm-mm. Nah, Pak Dodi ini sendiri, saya pikir sih mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah tahu beliau siapa. Namun kehadiran beliau di sini salah satunya kita berharap beliau ada di sini karena ada buku beliau yang menarik itu ada eh, Green Economy ya Pak ya. Ya, green strategy Green manajemen. Strategy ya Mm-mm. for Sustainable Development. Nah, ini Ya, menarik sekali dan ini sangat relevan dengan tema kita di studi independen CK5 ini Mm. yaitu bisnis berkelanjutan dengan teknologi hijau. ya. Begitu. Pak Dodi juga Kaprodi di S2 Manajemen ya, Pak? Sekarang di S1 Pak. Oh, dia satu Eh, manajemen di balik Mercubuana lagi ya, Pak S1. ya? Balik lagi S1. Masya Allah, baik. Nah, beliau juga aktif menulis. Saya lihat di Google Scholar tulisan Pak Dodi banyak banget, Pak. Macam-macam jurnal mungkin udah diisi oleh Pak Dodi nih ya. Ya, alhamdulillah. Lagi ada Kita waktu di selip-selip aja. siap, siap, siap. Baik. Nah, ini teman-teman, ini materi pertama kita terkait dengan lingkungan, green economy, green strategi dan lain sebagainya. Yang ini juga akan menjadi awalan buat teman-teman semua. Kenapa sih teknologi hijau itu penting buat kita begitu? Kenapa pemerintah punya perhatian yang sangat khusus pasca apa namanya pasca Paris Agreement gitu? Sampai-sampai Hmm. hampir setiap perusahaan setiap stakeholder itu perlu memberikan perhatian pada aspek isu lingkungan ini begitu. Nah, ini kita akan gali, kita akan dengarkan lebih dalam nanti dari Pak Dudi bagaimana perspektif beliau terkait dengan hal ini begitu. Dan ini juga nanti teman-teman juga silakan menyiapkan pertanyaan, bisa dituliskan dulu di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya, baik itu yang sudah ada sejak sekarang maupun nanti yang ketemunya di pertengahan materi begitu. Nanti Hmm. jika ada kesempatan untuk open mic, kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman, kita akan persilakan. Tapi sebelum itu pastikan dulu ditulis pertanyaan di kolom chat supaya nanti kita bisa dokumentasikan gitu ya Pak Dudi ya. Ya, siap Pak Oke. Amrullah. Pak Dudi ada materi yang mau di share screen Pak Dudi? Ada, mungkin sebelum mulai saya mau share video dulu. Wah, boleh. Monggo, Oke. Pak Dodi. Hmm. Jadi langsung saja untuk share-share-nya gitu kan, untuk materi-materinya saya Oke. persilakan kepada Pak Dodi Prana. Oke, makasih Pak Amrullah. Eh, untuk mulainya saya akan putar dulu video. Pak Amrullah ada kelihatan share screen saya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Tinggal di play Oke. aja. Oke.
Kayaknya soundnya nggak kecentang, Pak. Oke, oke, wait. Ini udah kedengaran, Pak? Belum, Pak. Coba di Reset, reset aja, Pak. di reset ya. Di share atau di fitur share screen-nya nanti di pojok kiri bawah tuh di checklist yang share sound-nya. We should. Nah, We can all protect our tuh. planet every day. We can. Beneran, teman-teman? Ya, kedengaran. We all Dengar, Pak. love our planet. At least we should. We can all protect our planet. Every day, we can protect the resources we share by creating smarter packaging, by choosing ingredients that meet high environmental and social standards, and that enables a circular economy. We can protect the climate we depend on by switching to low-carbon transport, by building state-of-the-art factories that use less power and greener power, by empowering manufacturers to explore sustainable technologies. We can protect the resources we share every day by using products that save water and energy. Experts predict there'll be more than 9 billion of us sharing this planet by 2050. That means we need to protect it more than ever. So, let's put the power of 9 billion minds together. Whoever you are, wherever you are. This is your planet. It's our planet. If you love it, protect it every single day. Oke. Terima kasih Pak Amrullah. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya rasa rekan-rekan sekalian sudah melihat video yang ditampilkan tadi oleh Pak Amrullah ya. Dari video tadi, ada nggak yang bisa ngasih komen terhadap video tersebut? Apa message atau learning yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Ini diminta buka open mic atau gimana, Pak? Boleh open mic aja. Oke, Mas Burhan, Kak Burhan, boleh. Kak Burhan, silakan open mic. Ada yang udah resen, yang lain boleh ya? Oke, Cek Adam. cek, apakah suara saya sudah masuk, Kak? Oke, sudah masuk, Kak. Silakan. Oke, jadi setelah saya melihat video, menurut saya intinya gini ya. Jadi kita itu sebagai orang yang mengenal teknologi harus bisa mempertahankan atau melindungi tempat tinggal kita atau bumi kita dengan cara kita melindungi sumber daya dengan teknologi-teknologi yang terbarukan, di mana teknologi itu yang ramah lingkungan dan lain-lain. Intinya gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Mas Burhan. Oke, satu lagi tuh Mas Adam ya, panggilannya Kak di sini ya, Mas Adam. Oke, Mas Adam silakan. Halo, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Udah. Sebelumnya? Dengar, Baik, dengar. perkenalkan, nama saya Adam Bima Sakti, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Mula Warman.
kelompok 3 untuk batch UI UX. Jadi dari tanggapan saya pribadi soal video tadi sebelumnya itu sangat apa ya, sangat concerning karena makin lama kita hidup itu kita menggunakan banyak sekali power, banyak sekali resource yang dimana pada akhirnya nanti ada momen di mana penggunaannya akan berlebihan dan mengakibatkan isu-isu lingkungan, salah satunya mungkin global warming dan lain sebagainya. Dan berkenaan juga tentang program yang kita laksanakan ini tentang teknologi, mungkin dari sini saya bisa menangkap bahwa kita dapat menggunakan teknologi itu seefisien mungkin, penggunaan energinya seefisien mungkin, supaya kita dapat memanfaatkan dan meminimalisir dampak buruk dari penggunaan sehari-hari yang berupa teknologi ini. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Adam. Cukup bagus Ya. ya. Oke, lanjut Mas Rifki. Rifki Cipto. Oke, apakah saya kedengaran, Pak? Kedengaran Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Rifki Cipto Laksono, Pak. Saya dari dari Universitas Muhammadiyah Kendari, asalnya di Sulawesi Tenggara, Pak. Ya. Nah, melihat tadi video yang telah Bapak presentasikan atau Bapak tampilkan, itu saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa dengan berkembangnya teknologi di masa sekarang itu kan membuat memang banyak emisi-emisi yang terjadi seperti itu, Pak. Apalagi di Sulawesi Tenggara sendiri, di Sulawesi Tenggara di sini itu banyak sekali termasuk area tambang atau penghasil tambang-tambang terbesar di Indonesia termasuk juga, Pak. Nah, di wilayah saya juga di sini itu termasuk penghasil limbah tambang yang cukup tinggi seperti itu. Nah, maka dari itu banyak diperlukan penerapan teknologi ya untuk mengolah limbah tersebut begitu, supaya terciptanya green economic atau ekonomi hijau seperti itu yang sudah digagas dan memang lagi tren pada saat ini. Seperti itu, Pak. Oke, cukup bagus Mas Rifki. Nah, terakhir akhirnya ada ini juga sesuai dengan kajian kita nanti equality. Nah, ini ada satu perempuan yang raise hand nih, Mbak Ros Elvita. Silakan Mbak Ros. Silakan open mic dulu, Mbak Ros. Oke, makasih Pak. Ya. Perkenalkan, saya Ros Elvita dari Universitas Sesanggul dan dari kelompok 8. Baik, saya menanggapi dari penampilan video tadi udah beberapa disampaikan teman-teman, tetapi saya ambil poin yang dimana sebenarnya jawabannya itu sebenarnya udah ada di background kita, yang dimana kita berbisnis berkelanjutan itu dengan teknologi hijau, yang dimana memang perkembangan saat ini kita tidak akan luput dengan adanya teknologi hijau ini. Maksudnya dimanapun kita berkembang, dimanapun apapun perkembangan teknologi masa kini ini, jangan lupa dengan lingkungan kita sekitar. Misalnya dari poin-poin yang dimana kita harus menghijaukan lingkungan kita sendiri dengan ada tips 3 yaitu recall, reduce, and reuse ya. Ya, benar sekali Pak. Oke, itu saja dari tanggapan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, cukup bagus nih tanggapan peserta dari SIB Grade Edu. Saya sangat happy sekali pagi ini. Cukup bagus tanggapannya ya. Ini dari Mas Burhan, Mas Adam tadi ya. Adam, Rifki, dan Mbak Ros ya. Oke, dari kesimpulan dari argumen dari atau analisis dari rekan-rekan tadi itu sangat bagus sekali dan tajam ya. Jadi intinya bahwa konsep sustainability ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh nenek-nenek kita ya dulu sebenarnya. Bagaimana mereka dalam hal keseharian mereka itu mereka sangat menjaga yang disebut dengan lingkungan komunitas mereka. Meskipun mereka menjalankan bisnis mereka ya. Nah, jadi intinya tadi benar kata-kata teman-teman sekalian, meskipun signifikannya pertumbuhan teknologi informasi ini, jangan sampai kita melupakan keberlanjutan bumi ini ke depan, terutama untuk generasi-generasi penerus. Nah, makanya tugas
kalianlah semua sebagai generasi emas ya, nantinya ya, untuk memikirkan bagaimana dalam hal perilaku. Jadi count it every day dia bilang kan. Jadi bagaimana hari per hari itu kita harus count it apa yang kita lakukan untuk memprotek bumi ini ya, demi keberlanjutan generasi-generasi penerus. Jadi di dalam strategic management kalau rekan-rekan belajar ya, kita itu jangan berpikir itu yang disebut dengan strategic myopia. Strategic myopia itu adalah berpikir strategi itu hanya untuk jangka pendek. Berpikir jangka pendek hanya untuk keuntungan 1 tahun, 5 tahun ke depan saja. Jadi pola pikir yang harus kita timbulkan terutama sebagai generasi penerus, termasuk juga saya pribadi adalah bagaimana dalam hal perilaku keseharian kita itu harus berbasiskan tentang isu-isu atau bagaimana berperilaku sustainability yang lebih kita kenal itu sebenarnya lebih kepada green economy kah dan lain sebagainya. Namun prinsip dari sustainability itu sendiri itu sebenarnya mengadopsi kepada 3 pondasi utama. Nanti saya akan share PowerPoint-nya. Kita akan mulai. Terima kasih tadi pendapat dari rekan-rekan sekalian tadi ya, cukup bagus. Nah, kita akan mulai materi kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya dunia sudah merumuskan beberapa program yang disebut dengan SDG ya. Di sini ada beberapa poin yang kalau rekan-rekan sekalian lihat ya. Nah, di sini mulai dari bagaimana mengurangi angka kemiskinan, bagaimana mengurangi jumlah orang-orang atau negara yang kelaparan, ya bagaimana masyarakat dunia ini mendapatkan kesehatan, ya pelayanan kesehatan yang sangat baik dan bagaimana hidup lebih well-being ya, lebih bagus ya, lebih manusiawi dan bagaimana kualitas pendidikan, adanya kesetaraan gender ya. Rekan-rekan mahasiswa bisa baca di sini semua. Nah, juga di sini ada affordable and clean energy dan juga di sini juga bagaimana sistem atau industri inovasi ini dan infrastrukturnya itu harus berbasis kepada sustainability issue. Nah, ini kita yang saat ini materi yang rekan-rekan ikuti sebenarnya di Grade Edu ini sangat berkaitan erat dengan isu-isu tentang industri, innovation, dan infrastruktur ini. Nah, inilah 17 poin rekan-rekan sekalian untuk model sustainable development yang sudah dicanangkan oleh dunia ya, terutama akan diimplementasikan segera di tahun 2030. Dampaknya apa? Salah satunya ya dalam konteks bisnis ya rekan-rekan sekalian, kalau seandainya produk yang kita punya ya nanti tidak memiliki standar dunia yang mengadopsi konsep sustainability isu ini, maka nantinya produk-produk yang berasal misalnya contoh dari Indonesia itu tidak akan bisa bersaing di global nantinya. Oke. Kita lanjut. Nah, inilah sebenarnya rekan-rekan sekalian konsep dasar dari sustainability itu. Bahwa di dalam proses sustainability itu, misalnya kita memiliki sebuah bisnis ya rekan sekalian, kita tidak terlepas dari 3 prinsip ini, yaitu people, planet, dan profit. Mungkin rekan sekalian udah tahu ya. Jadi semua perusahaan kalau dalam konsep ekonomi ya, bagi rekan-rekan yang dari ekonomi pasti sudah tahu kenapa sebuah perusahaan itu ada. Nah, yang paling simple jawabannya adalah to create profit ya, sebenarnya untuk mensejarahkan para pengembang saham. Nah, namun dalam konsep sustainability itu sebuah usaha itu tidak cukup hanya memikirkan profit semata. Namun di dalam proses bisnis mereka maupun output yang mereka keluarkan itu harus memikirkan ya masalah lingkungan, yaitu people di sini community, social community, dan planet itu sendiri yang lebih kita kenal dengan bagaimana produk-produk yang kita hasilkan itu tidak merusak atau memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan triple bottom line of sustainability issue. Nah, inilah yang menjadi dasar kita, pondasi dasar ya, walaupun orang udah mengembangkan ada tambah 1 lagi institution, ada lagi nambah dan lain sebagainya, bisa sampai 7. Namun pondasinya rekan-rekan sekalian ini kita tidak terlepas dari 3 konsep ini. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nanti punya bisnis ya, dalam proses bisnis tersebut kita harus benar-benar memikirkan dampak lingkungan dan bagaimana perusahaan itu mampu berkontribusi terhadap masyarakat sekitar.
Oke. Nah, kajian kita pada hari ini lebih kepada bagaimana dengan IT sustainability. Mengapa isu ini menjadi sangat penting, rekan-rekan sekalian. Nah, dari hasil riset ya dari Gemini Gap Research ini mengatakan bahwa 89% dari organisasi ya mereka itu hanya 10% dari 89 organisasi itu melakukan recycling terhadap IT hardware mereka. Nah, ini menjadi isu utama loh rekan-rekan sekalian. 89% ini cukup besar dari 89% perusahaan IT di dunia, mereka itu hanya 10% yang mengimplementasikan recycling untuk produk-produk yang sudah di-scrap dari perusahaan mereka ya, contohnya IT hardware mereka. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, ini menjadi isu penting. Jadi saya sengaja mengerucut ke isu IT sustainability. Karena apa? Ini sesuai dengan tema yang rekan-rekan sekalian pelajari di Grade Edu. Nah, apa sih yang menjadi isu utama sebenarnya di global rekan-rekan sekalian yang berkaitan dengan IT sustainability isu ini? Nah, yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan energi consumption of data center. Nah, yang kedua itu tentang e-waste management, dan yang ketiga itu supply chain sustainability, dan yang keempat itu adalah digital inclusion. Mari kita lihat satu persatu rekan-rekan sekalian. Nah, berkaitan dengan isu ya global IT sustainability isu yang berkaitan dengan konsumsi energi untuk data center, ini ada beberapa hal yang menjadi isu utama. Yang pertama itu adalah pertumbuhan growing energy demand ya. Jadi penggunaan energi itu tumbuh seiring dengan tumbuhnya bisnis IT secara global. Nah, ini dilatar belakangi dengan bertambahnya penggunaan dari cloud computing, big data, AI, dan other data-data lainnya yang kita gunakan. Nah, ini menimbulkan rekan sekalian adalah pertumbuhan penggunaan energi di data center. Nah, juga di sini juga kapasitas yang ada nantinya di data center mau nggak mau mereka juga akan naik di sini. Nah, yang kedua, isu yang berkaitan dengan konsumsi data center ini adalah karbon emisi. Nah, jadi konsumsi energi yang dipakai di data center ini berkontribusi terhadap emisi dan memberikan dampak secara lingkungan, rekan sekalian. Nah, penggunaan fossil fuels ya untuk electricity untuk pembangkit data center itu secara signifikan nantinya juga akan meningkatkan the carbon footprint of digital services. Jadi akan meningkatkan yang disebut dengan carbon footprint. Jadi footprint ini sebenarnya ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang memberikan dampak ya seperti rumah kaca dan lain sebagainya rekan-rekan sekalian. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan energi efisiensi. Nah, efisiensi energi. Nah, dengan bertumbuhnya ya konsumsi energi untuk data center ini rekan sekalian, maka di sini juga akan terjadinya peningkatan penggunaan energi di sini. Nah, seperti apa? Seperti penggunaan server ya, cooling system, dan data center desain harus didesain sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi masalah ini. Dan juga masalah renewable energy integration rekan-rekan sekalian. Jadi seperti data center ini ya rata-rata perusahaan-perusahaan belum memikirkan masalah energi keterbarukan untuk IT ini sendiri. Nah, yang poin selanjutnya masalah edge computing ya. Edge computing ini sebenarnya kalau rekan-rekan sekalian pasti sudah paham ya bahwa bagaimana semua transfer data itu bisa dilakukan secara cepat ya. Jadi penggunaan bandwidth agar lebih efisien. Nah, ini memang harus betul-betul dipikirkan. Kalau dalam transfer data membutuhkan apa istilahnya itu processingnya itu membutuhkan sources yang cukup besar. Nah, ini juga memberikan dampak lingkungan yang cukup besar pula rekan-rekan sekalian. Nah, juga di sini masalah cooling teknologi ya. Dengan penggunaan
ya energi yang cukup besar di data center dengan pertumbuhan energi I/O, AI atau Internet of Things dan penggunaan cloud misalnya. Nah, ini juga akan meningkatkan penggunaan atau utilize dari cooling teknologi. Nah, ini juga cooling teknologi kan juga dibangkitkan oleh sumber energi tertentu. Nah, dengan meningkatkan cooling system yang cukup tinggi rekan sekalian, nah ini juga memberikan dampak ke ozon kan, ya seperti pendingin tadi juga memberikan dampak pada ozon. Dan selanjutnya juga masalah regulation standar. Nah, dunia masih belum menentukan, ya terutama di Indonesia nanti kita akan bahas bagaimana governments itu sendiri belum duduk bersama dalam hal menentukan bagaimana model roadmap untuk pengembangan global IT sustainability dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya masalah circular economy ya. Untuk perusahaan-perusahaan IT di dunia rekan-rekan sekalian masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih belum memikirkan masalah ini. Tadi kita lihat bahwa hanya dari 89% perusahaan-perusahaan dunia yang bergerak di bidang IT hanya 10% yang memikirkan masalah recycling di sini. Nah, dan juga di sini metric and reporting. Jadi belum ada standarisasi sebenarnya terutama di Indonesia, nanti kita akan bahas tentang penggunaan energi. Nah, jadi ke depan harusnya dunia sudah harus memikirkan tentang laporan atau report ya rekan sekalian terutama untuk perusahaan IT tentang penggunaan sumber daya atau sumber energi secara efektif. Oke. Nah, kalau kita lihat dari figur ini atau gambar ini, bahwa secara global 43% dari eksekutif mengatakan bahwa mereka aware bahwa perusahaan mereka itu menghasilkan yang disebut dengan IT footprint. Nah, hanya kurang dari 50% ya, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang paling banyak menghasilkan footprint ya, ada pasti di sini yang paling tinggi itu adalah 59% yang di cover di sini. Untuk yang IT strategi ini ya masih sedikit rekan-rekan sekalian yang mereka pikirkan di sini. Hanya berkisar dari paling tinggi itu hanya di 19% untuk consumer product yang mereka di dalam hal penggunaan IT mereka juga memikirkan masalah sustainability isu ini. Nah, oke. Apa masalah kedua yang berkaitan dengan isu global yaitu tentang e-waste management, ya. Nah, untuk e-waste management ini rekan-rekan sekalian, kita melihat bagaimana kecepatan dari perkembangan teknologi ini. Nah, dampaknya apa? Namanya produsen rekan-rekan sekalian, mereka itu sangat cepat mengupgrade teknologi yang mereka punya. Ya, device, smartphone, laptop, tablet dan lain sebagainya. Nah, ini berkontribusi untuk menciptakan yang disebut dengan e-waste kan. Bahwa ya contoh kayak prinsip Jepang itu dalam memproduksi produk rekan sekalian, mereka itu pada saat mereka melaunching produk baru, mereka itu sudah declare bahwa produk yang dia launching itu sudah ketinggalan satu generasi. Jadi maksudnya apa? Once dia melaunching itu produk, ini produk yang susulan mereka dia sudah decide. Nah, dan mereka sudah settle itu untuk 5 tahun. Kalau rekan-rekan sekalian dulu ya di zaman saya SD dulu ya masih kecil lah ya, mungkin tahun-tahun 90-an, 80-an lah ya, 80 akhir 90-an. Itu TV yang terkenal itu namanya mereknya Philips rekan sekalian. Kalau mungkin ada di kampung rekan-rekan sekalian yang masih neneknya masih punya TV yang masih pakai kaki itu, yang TV-nya hitam putih ya. Nah, itu TV-nya itu bisa tahan sampai 15 sampai 20 tahun tuh rekan-rekan mahasiswa. Namun karena pola pikir profit tadi ya, tidak mempertimbangkan masalah lingkungan tadi, manusia itu sudah mulai bergeser, para korporasi sudah berpikir masalah profit di situ ya. Sudah mulai berpikir kapitalis di situ, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, di sini mereka sudah mulai berpikir kalau daur hidup produk mereka itu panjang, maka penjualan mereka, produksi mereka juga tidak akan naik tuh. Nah, makanya akhirnya mereka juga mendesain produk mereka itu bisa hanya bertahan sampai 5 tahun.
Nah, ini menjadi strategi mereka sehingga 5 tahun produk itu akan ketinggalan ya secara teknologi. Nah, inilah yang menyebabkan lahirnya yang disebut dengan e-waste management. E-waste ya, e-waste di situ. Makanya perlunya nanti dunia memikirkan masalah e-waste management ini sendiri. Nah, yang kedua itu ada racun ya, racun yang ditimbulkan dari device yang apa istilahnya itu yang dibuang tadi ya berupa merkuri ya, kadmium, flame dan juga dan hal sebagainya ya. Nah, sehingga ini akan merusak tanah, air ya dan lain sebagainya dan sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, ini yang menjadi masalah rekan-rekan sekalian. Jadi tadi strategi mereka itu teknologi yang cukup cepat tadi juga menyebabkan bahwa produk yang sudah di produk baru yang keluar itu juga akan lagi keluar produk baru. Jadi daur hidup produk itu diperkecil oleh para produsen. Nah, ini juga menimbulkan e-waste yang cukup besar di dunia. Nah, juga dari buangan dari produk itu sendiri, ini akan memberikan yang disebut dengan racun ya, rekan-rekan sekalian, di mana di situ ada merkuri yang merupakan bagian dari salah satu komponen dari produk tersebut. Nah, ini mau nggak mau akan merusak lingkungan dan tanah sendiri. Nah, kalau dia tidak didukung dengan yang nomor 3 ini, rekan sekalian, ya rendahnya tentang proper disposal infrastruktur. Jadi infrastruktur untuk membuang dari limbah-limbah elektronik tadi. Nah, ini yang menjadi permasalahan di e-waste management. Nah, yang selanjutnya itu tentang global trade e-waste ini ya. Gimana perusahaan ya, perusahaan-perusahaan tertentu dia mengekspor produk yang cukup masif ke negara-negara yang secara infrastruktur regulasi mereka itu belum kuat ya. Ya, mohon maaf, contoh Indonesia. Pada saat perusahaan-perusahaan dari luar, contoh produk-produk dari Tiongkok masuk di Indonesia, mereka akan membombardir negara kita ini dengan produk-produk elektronik, di mana secara regulasi kita belum dikatakan belum sangat kuat ya, belum kuat untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan isu sustainability ini. Maka kalau rekan sekalian, produk-produk HP dari Tiongkok cukup masuk secara masif di Indonesia dan berkembang cukup pesat. Karena apa? Mereka tahu bahwa target market mereka itu adalah negara yang secara prinsip sustainability mereka belum betul-betul mengadopsi dan memberikan punishment cukup kuat untuk perusahaan-perusahaan yang masuk ke negara kita yang tidak mengadopsi konsep green teknologi tadi. Nah, selanjutnya ini juga berkaitan dengan data security, ya. Jadi ini menjadi permasalahan semua ya rekan-rekan sekalian, bagaimana banyak data-data yang istilahnya itu yang bisa dihack ya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi isu utama ya. Jadi masalah privacy ya menjadi concern saat ini, terutama dengan adanya teknologi AI. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu bahwa ada salah satu ancaman juga kalau kita membagi foto lewat WhatsApp itu sebenarnya itu bisa kalau dihack itu bisa dijadikan untuk sesuatu yang boleh dikatakan tidak baik ya, bisa merugikan penggunanya sendiri. Nah, juga masalah recycling challenge ya, consumer awareness. Nah, banyaknya konsumen-konsumen dunia ini yang masih belum sadar akan recycling tentang isu-isu lingkungan ini rekan sekalian. Nah, jadi inilah yang menjadi tanggung jawab masyarakat dunia, bagaimana mereka aware dengan penggunaan teknologi yang mereka gunakan tadi. Mereka harus tahu penggunaan Wi-Fi ya pada saat mereka tidur itu sebenarnya akan mengganggu kesehatan mereka. Sebenarnya mereka tidak tidur sebenarnya secara pulas sebenarnya kalau ada gelombang elektromagnetik atau gelombang yang disebut dengan wireless tadi itu di sekitar mereka. Nah, ini juga menjadi concern utama di dunia saat ini. Nah, juga perlunya sebut tadi circular economy approach dan juga adanya aturan-aturan yang kuat tentang recycling sektor ini harus menjadi concern utama masyarakat dunia. Oke. Nah, ini kita lihat data rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana enterprise IT ini berkontribusi secara signifikan untuk carbon footprint ya. Nah, di sini kita melihat bahwa
nih data yang saya sampaikan di awal tadi bahwa 89% dari organisasi ya yang bergerak bidang IT ini hanya 10% yang mereka melaksanakan model recycling ini ya. Nah, di tahun 2019 ya 53,6 juta ton dari e-waste ini sudah apa ya dunia ini sudah menghasilkan 53,6 juta ton ya dari e-waste ini ya, di mana di sini rekan-rekan sekalian naik 21% per 5 tahun. Nah, ini cukup besar. Bayangkan rekan-rekan sekalian bagaimana proyeksinya nanti sampai tahun 2050 tuh. Nah, sementara data center ya terhitung penggunaannya itu adalah 1% ya dari penggunaan energi dunia. Nah, ini sebenarnya cukup besar rekan-rekan sekalian. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, implementasi ya dari 53% tadi yang dikatakan tadi oleh ekspertis yang tidak memahami atau belum menyadari tentang konsep footprint ini disebabkan oleh apa? Jadi bahwa dalam hal penetapan IT inisiatif ini ya, IT sustainability ini tidak berkembangnya implementasi dari IT tadi juga tidak adanya kesadaran ya dari para eksekutif dunia ini untuk isu-isu masalah lingkungan berkaitan dengan IT. Dan yang kedua, dari hasil risetnya itu bahwa mengatakan bahwa 48% terdapat apa ya biaya yang cukup besar. Ini pendapat dari para ekspertis ya, para pakar itu bahwa 48% itu biayanya cukup besar dalam menerapkan yang disebut dengan sustainable IT ini. Nah, yang selanjutnya 45%. 45% ini dampak dari proses bisnis mereka ini sangat jauh dari sistem yang mereka buat gitu loh. Jadi sistem yang mereka punya atau warisan sistem yang sudah ada di perusahaan itu tidak memfokuskan kepada isu-isu tentang IT sustainability. Makanya dampaknya ya mereka terus melanjutkan sistem yang sudah dibangun sebelumnya. Jadi untuk merubah itu mereka berpikir dua kali karena tadi bahwa yang satu tidak adanya domain dari ekspertis itu sendiri untuk mengambil tindakan dalam implementasi sustainability dan juga biaya yang tinggi ya yang mereka anggap dalam hal penerapan sustainability di IT ini. Nah jadi yang terakhir identifying correct use cases in invest it. Jadi mereka betul-betul sila 30% mereka harus menunggu dulu ya apakah betul-betul case yang terjadi di dalam hal pengembangan IT sustainability IT di perusahaan mereka itu betul-betul perlu dilakukan segera atau tidak. Nah, ini poinnya ya. Nah, ini. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian kita lihat tahun 2025 ya kalau kita belajar tadi 5 tahun pertumbuhannya itu yang cukup tinggi tadi ya peningkatan sekitar 21% dalam 5 tahun. Nah, kita lihat bagaimana emisi ya gas rumah kaca itu yang akan ditimbulkan oleh penggunaan IT ya yang digunakan oleh enterprise IT tadi ya masuk dengan energi yang diserap di data center ya termasuk juga e-waste ya dari produk hardware IT yang mereka timbulkan. Ini di tahun 2025 rekan-rekan sekalian melihat akan tumbuh sampai 20,5%. Ini cukup tinggi. Nah, ini disebabkan oleh kenapa? Rekan-rekan sekalian, yang pertama 463 million passenger vehicle driven for a year. Nah, kenapa hubungan dengan ini ya? Karena memang rekan-rekan sekalian dengan sudah berakhirnya COVID, aktivitas sudah mulai normal saat ini. Jadi lalu lintas produk ya transportasi ya penyediaan misalnya komputer itu sendiri atau laptop sendiri atau karyawannya melakukan pelatihan ya misalnya ada teknologi terbaru di bidang misalnya kayak rekan-rekan sekalian ini untung di Grade Edu sudah menerapkan sustainability sebenarnya dengan melakukan secara online ya. Coba kalau kegiatannya itu dilakukan secara offline. Jadi yang tadi ada yang dari Kendari, ada yang dari Erlangga atau yang dari Malang misalnya pergi ke Jakarta, itu berapa banyak yang datang ke Jakarta untuk belajar di situ mengenai informasi teknologi itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan data ini. Nah, juga masalah 256 juta penggunaan listrik di rumah. Nah, kalau seandainya juga rekan-rekan sekalian berada di rumah untuk belajar ini sekarang atau di kampus, itu ada penggunaan listrik kan untuk menghidupkan laptop atau device rekan-rekan sekalian. Nah, ini juga terjadi peningkatan di sini.
Nah, jadi dari proyeksi ini kalau kita lihat sekitar 20,5% ya nanti akan adanya pertumbuhan jumlah gas rumah kaca ya, emisi dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT ini. Nah, ini betapa besarnya kontribusi bisnis IT ini ke depan rekan-rekan sekalian. Jadi jangan lihat bahwa oh mereka kan cuma tidak ketemu secara fisik, berarti tidak ada konsumsi bahan bakar di situ atau energi yang dipakai dalam aktivitas sehari. No, rekan-rekan sekalian. Ini yang disebut dengan footprint tadi. Memang secara kalau kita secara lihat dengan kasat mata itu tidak ada kontribusi footprint di situ kan. Namun di sini banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung ya perkembangan IT ini yang akhirnya juga menimbulkan yang disebut dengan emisi atau karbon yang dihasilkan yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup umat manusia tentunya. Nah, oke. Nah, bagaimana kaitan? Nah, ini cukup penting rekan-rekan sekalian, bagaimana kaitan dari global IT sustainability issue dengan supply chain sustainability. Nah, di sini yang pertama ada ethical sources of material. Nah, mulai dari sekarang rekan mahasiswa, Anda sebagai calon pemimpin masa depan harus betul-betul memiliki integritas yang tinggi terhadap konsep sustainability. Contoh, kenapa ini ada kata-kata ethical sources of material. Nah, selama ini rekan-rekan sekalian, di dalam proses produksi itu, kita tidak pernah memikirkan bagaimana etika atau istilahnya itu hal-hal yang berkaitan dengan etika dengan produk atau raw material yang kita pakai untuk produksi kita. Contoh, kita ambil dari negara kita aja. Saya minta rekan-rekan berpikir nanti dan minta pendapatnya nih. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan mobil listrik, ya, yang digadang-gadang ini akan menurunkan efek rumah kaca, emisi dan lain sebagainya. Sementara ya produksi litium ya yang bahan bakar energi yang nanti sumber baterai itu yang nantinya yang akan dibuat sendiri atau mungkin sebagian diimpor. Nah, saat ini ya eksportir utama untuk dari pembuatan litium itu sendiri adalah ya pasti negara Tiongkok, yang mana kita rekan-rekan sekalian selama dari 2014 sampai saat ini kita proksi pemerintah kita itu secara kasat mata terlihat mereka memang proksinya adalah Tiongkok, bukan proksi Amerika, ya kan? Nah, yang terjadi apa? Kasus nikel, rekan-rekan sekalian. Nikel, kita tuh penghasil nikel terbesar, biji nikel terbesar di dunia. Nah, itu diekspor ke China, di Tiongkok itu, ya dengan harga jauh di bawah harga dunia. Di Tiongkok itu dijual $80, rekan-rekan sekalian, per kilo. Nah, kita menjual ke situ sekitar $30. Nah, sementara pemerintah kadang-kadang, oh kita mendapat rezeki nomplok. Nah, rezeki nomplok dari mana kan? Nah, ini yang disebut dengan ethical sources of material. Pada saat kita menggunakan suatu energi keterbarukan itu, apakah sumber daya atau raw material ini menyengsarakan rakyat nggak? Atau menyengsarakan atau merugikan negara nggak? Dari asal produk itu? Atau misalnya gini, kita membuka lahan atau tambang baru nih. Ya, kita misalnya untuk pembangkit listrik itu butuh biji nikel itu perlu dieksplorasi. Nah, dalam hal tahapan eksplorasi tadi atau penambangan tadi, tanah yang ada di tempat eksplorasi itu sudah selesai nggak memenuhi hak-hak masyarakat adat di sekitar itu. Nah, kalau tidak, nah ini berarti kita belum mengadopsi yang disebut dengan konsep sustainability issue. Contoh kasus di Wadas misalnya, memang tujuannya bagus, mau membuat perusahaan baru atau perusahaan tambang apalah namanya, tapi itu menjadi konflik di daerah tersebut. Nah, ini menjadi isu utama di sustainability, rekan-rekan sekalian. Jadi isu-isu sustainability tidak hanya serta-merta berbicara masalah lingkungan, kita juga bicara masalah kesejahteraan masyarakat sekitar dari proses produksi yang kita lakukan. Nah, ini yang disebut dengan ethical sources material. Jadi masyarakat dunia itu sudah mulai berpikir kalau sumber bahan mentah itu berasal dari negara-negara yang atau dari sumber yang merupakan daerah konflik, nanti mereka tidak akan mau lagi mengambil barang yang dari kita misalnya. Nah, tapi karena kita proksi China ya
istilahnya ya dia mau aja. Yang penting gue dapat harga kok. Harga dunia 80, dia ditawarin 30, siapa yang nggak mau? Ya. Nah, ini yang contoh kasus nyata yang ada di Indonesia, rekan-rekan sekalian. Nah, yang kedua itu labor and human right. Jadi bahwa di sini perusahaan-perusahaan yang akan mensuplai misalnya bahan mentah ke perusahaan tertentu, ya misalnya perusahaan A akan mensuplai ke perusahaan B. Perusahaan B juga harus mengidentifikasi apakah supplier mereka ini benar-benar peduli tentang isu-isu human right, hak asasi manusia dan labor. Misalnya kalau mereka itu apa istilahnya itu perusahaan yang supply ini tidak memperhatikan masalah kesehatan, ya bagaimana suasana kerjanya yang tidak bagus misalnya di perusahaan supplier itu, makanya perusahaan B ini dia tidak akan ambil barang lagi atau mau disuplai lagi oleh supplier A ini gitu loh. Jadi ini menjadi concern utama dunia saat ini. Juga worker welfare, ya, bagaimana lingkungan kerja yang cukup bagus, ya, cukup cahaya, jam makan, dan tidak menggunakan anak-anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja. Rekan-rekan sekalian tahu kenapa Nike itu akhirnya tutup di Indonesia, dan itu baru ketahuan setelah beroperasi lebih dari 5 tahun. Gara-gara apa? Nike itu mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk proses produksi pada saat itu. Anda bayangkan Amerika yang menggadang-gadangkan tentang human right, dan dia beroperasi di negara orang, mereka tidak pedulikan itu. Harusnya mereka melarang kan pada saat dilakukan outsourcing di Indonesia, tapi itu tidak terjadi. Nah, isu-isu sustainability yang berkaitan dengan supply chain, dan juga misalnya transparansi dan reporting, ya, dan circular economy prinsip, tetap juga bagaimana carbon footprint, bagaimana aktivitas supply chain itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien sehingga tidak menimbulkan apa ya konsumsi energi yang tepat. Caranya bagaimana Pak carbon footprint yang berkaitan dengan supply chain sustainability? Ya misalnya dalam hal mengorder, kan kalau rekan-rekan mahasiswa yang dari teknologi teknik industri atau di manajemen juga belajar tentang prinsip inventory kan atau akuntansi. Prinsip inventory apa? Ada namanya safety stock, ada reorder. Jadi supaya barang itu tidak bolak-balik di order, maka harus dibuat sistem yang terintegrasi, ya bisa modelnya kayak blockchain antara supplier, principal dan end user atau konsumen atau perusahaan yang akan mengambil barang tersebut. Jadi dibuat kayak blockchain. Jadi semua informasi apabila barang tertentu sudah berada di titik reorder point, nah maka ini sinyal akan datang ke perusahaan supplier atau ke perusahaan produsennya sendiri. Nah, ini akan memberikan efektivitas yang cukup tinggi sehingga apa? Tidak terjadi yang disebut dengan reorder berulang kali. Nah, kalau terjadi reorder berulang kali, nah ini akan meningkatkan penggunaan ya apa istilahnya bahan bakar lagi kan, ya. Nah, itu yang kita perhatikan di sini, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan isu supply chain sustainability. Nah, yang terakhir, nah ini berkaitan dengan isu tentang digital inclusion and equity, ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bahwa masih adanya gap, ya rekan-rekan sekalian, di dunia ini tentang akses beberapa negara terhadap digital ini sendiri. Nah, ini menjadi isu utama dunia, dan juga masih banyak kurangnya pemahaman atau digital literasi. Sebenarnya ini menjadi masalah dunia sekarang ini, rekan-rekan sekalian. Perlu rekan-rekan sekalian ketahui bahwa dengan pertumbuhan terjadinya digitalisasi yang cukup masif, terutama terjadinya pandemik, ya saya bilangnya pandemik karena apa? Pandemik yang direncanakan sebenarnya udah didesain sebelumnya tahun kemarin itu. Nah, ini mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku, ya, tidak hanya dari sisi siswa, juga mahasiswa dan malah ya mayoritas masyarakat pada umumnya, rekan-rekan sekalian. Ya, ini berkaitan dengan apa? Ya, masalah perilaku yang ditimbulkan, ya, dengan adanya literasi ini. Anak-anak udah mulai ngomong kasar di sosial media, ya, juga apa pengaruh sosial media dan literasi yang digunakan di dalam hal komunikasi mereka lewat sosial media itu sudah di luar konteks apa ya kesopan santunan, dan itu sekarang sudah dianggap biasa. Mereka juga mengumbar, ya istilahnya itu apa istilahnya menjadi aib mereka di sosial media, itu sudah menjadi hal biasa sehingga merubah perilaku mereka itu secara masif. Nah, ini menjadi tantangan dunia atau global saat ini.
Kalau rekan-rekan mahasiswa mau menonton ya film The Social Dilemma, rekan-rekan bisa nonton itu ya. Bagaimana terjadinya perubahan perilaku masyarakat dunia dengan apa istilahnya itu dengan adanya perkembangan teknologi tadi ya, dan para pencipta mereka itu juga sangat menyesal. Salah satunya kalau rekan-rekan sekalian lihat yang developer email itu Tristan Harris yang dari Google itu, dia itu kayak orang stres. Jadi dia sempat kecanduan apa istilahnya itu penggunaan email tuh dulu, dan dia juga menyesal berkontribusi untuk kehancuran perilaku anak-anak dunia saat ini. Meskipun di balik adanya dampak negatif juga ada dampak positif, pasti lebih banyak dampak positif dari sosial media ini sendiri. Di film itu kalau rekan-rekan sekalian bisa melihat bahwa lewat sosial media, lewat penggunaan artificial intelligence, mereka bisa menggerakkan di mana yang akan terjadi demo. Kenapa pandemi kemarin itu sangat masif, sangat gampang disebarkan di seluruh dunia? Karena semua orang sudah pakai handphone. 24 hours Anda hanya tidur dengan di tangan Anda itu handphone. Bagaimana Anda tidak terdistract terus dengan handphone itu dengan berita-berita, apakah itu hoax, apakah itu benar atau salah, Anda tidak bisa menyaring lagi. Nah, ini yang menjadi masalah kita, terutama di Indonesia, di mana masyarakatnya setelah literasi digital boleh dikatakan cukup rendah, masih kurang dari 20%. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana rekan-rekan Anda misalnya, atau mungkin yang Anda lihat, ya mungkin di sini nggak ada satupun ya, bagaimana mereka dengan gampang membuka aib mereka, perilaku mereka di sosial media. Itu sangat secara lingkungan sosial ini tidak berdasarkan pada isu-isu sustainability. Ini akan merusak perilaku generasi penerus. Nah, inilah nanti juga berkaitan dengan language dan cultural dan disability accessibility dan juga gender diversity. Nah, ini juga menjadi pertimbangan utama untuk yang berkaitan dengan digital inclusion dan equity. Nah, nanti rekan sekalian, kita bisa lihat ya faktor government policy yang masih rendah ya dalam hal digital inklusi dan equity. Namun sekarang rekan-rekan sekalian dapat melihat bahwa juga dengan adanya policy ini juga bisa menyerang dengan penggunaan teknologi ini ya, IT ini juga akan merusak terjadinya ketidakseimbangan atau apa yang kita bilang itu keharmonisan masyarakat, terutama di Indonesia. Bagaimana rekan-rekan sekalian dapat melihat bahwa dengan gampangnya orang-orang yang tidak pro mungkin dengan kebijakan pemerintah untuk dipolisikan dengan buat pengaduan dengan undang-undang ITE yang mereka gunakan terus ya menjadi senjata mereka, yang lawan-lawan politik kalau kita lihat Indonesia, untuk memenjarakan lawan-lawan mereka. Padahal undang ITE itu digunakan, rekan-rekan sekalian, itu digunakan untuk transaksi digital. Namun sekarang digunakan untuk menyerang para orang-orang yang kritis ya, secara logic thinking mereka cukup bagus, argumen akademis yang cukup kuat untuk menyerang lawan politik. Nah, ini menjadi isu sustainability rekan-rekan sekalian. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, haruslah bijak nanti dalam menggunakan yang namanya information technology ini. Nah, ini kalau tidak, ini bisa hancur di negara, terpecah belah terus. Ya, tiap orang mau pemilu pasti pecah belah. Nah, ini mau dibuat lagi 2 calon misalnya. Ya, kalau 2 calon pasti pecah lagi kayak dulu cebong sama kampret kan. Nah, harusnya kan 3, ya 3 pecah jadi 2. Nah, kalau masih tetap calonnya 2, ini juga akan pecah lagi. Nah, ini yang disebut dengan isu sustainability. Jadi rekan-rekan sekalian, isu sustainability is not talk about lingkungan saja. It's not about green issue saja, tapi juga masalah lingkungan sosial yang disebabkan oleh ya mungkin kebijakan-kebijakan yang timbulkan karena adanya perkembangan teknologi ini. Nah, ini yang kita lihat di sini. Oke. Nah, juga yang terakhir sustainability issue ya, ini hampir sama ya, gender disparitas. Oh, ini pengulangan ya. Oke. Nah, ini juga adanya inequality ya, bagaimana tingkat pendidikan rekan-rekan sekalian yang tidak sama di masing-masing negara. Ya, juga masalah adanya gender disparity ya, banyak kesempatan perempuan untuk masuk ke dunia kerja masih sedikit, namun pemerintah sudah membuat kebijakan ya, keberadaan wanita itu di level board of director minimal BOD-1 istilahnya, itu ada keberadaan perempuan itu sebesar 30%. Nah, ini menjadi poin utama. Dan juga content diversity dan representatif. Jadi
juga masalah konten-konten ya, terutama yang dibuat di sosial media itu ya, yang merupakan bagian dari informasi teknologi, inilah yang bisa menyebabkan perpecahan masyarakat dunia, rekan sekalian. Ya, nah ini yang juga menjadi konsep utama kita di global IT sustainability. Nah, jadi kalau kita lihat data ini rekan-rekan sekalian, ya perusahaan-perusahaan atau organisasi bagaimana perusahaan-perusahaan yang secara mature yang sudah dewasa melaksanakan konsep sustainability ini. Jadi perusahaan-perusahaan ini yang sudah menjalankan konsep sustainability ini hanya 6% dari organisasi ini diklasifikasikan baru ya secara mature, secara ya sudah matang rekan-rekan sekalian itu menerapkan konsep sustainability di bidang IT ya. Dan 61% ya highly mature company have improved their ESG. Jadi dia baru improve. Jadi mulai mengimprove program mereka itu lebih kepada lingkungan, sosial, dan governance serta brand image yang mau mereka bangun. Jadi membangun bahwa produk mereka itu ramah lingkungan. Nah, dan 56,9 56%, nah ini mampu untuk meningkatkan, mengimprove yang disebut dengan customer satisfaction. Nah, inilah beberapa poin rekan-rekan sekalian ya yang kalau seandainya perusahaan-perusahaan mampu untuk menerapkan konsep sustainability ini akan mampu meningkatkan customer satisfaction, juga akan membangun brand mereka sendiri dan juga akan ya bisa meningkatkan profitabilitas dari perusahaan mereka. Oke. Nah, bagaimana dengan Indonesia, rekan-rekan sekalian? Nah, untuk Indonesia, nah ini masih terjadi masalah ya, terutama masalah digital divided. Ya, digital divide maksudnya apa? Tidak adanya kesempatan yang sama untuk akses digital ya, keterbatasan BTS ya, rekan-rekan sekalian yang akhirnya juga dikorupsi oleh kementerian ya, rekan-rekan lihat sekalian. Itu yang korupsi itu termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan sustainability sebenarnya. Ya, untuk kemaslahatan masyarakat namun duitnya dikorupsi. Dan juga korupsi yang diberikan untuk bantuan masyarakat pada untuk sosial ya pada terjadi pandemik. Nah, ini juga termasuk kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, di mana Anda tahu ini Anda dapatkan dari digital semuanya kan. Nah, ini yang kita maksud di sini. Yang kedua, permasalahan Indonesia ini berkaitan dengan e-waste management. Ya, apalagi secara global e-waste management menjadi concern masyarakat dunia, apalagi di Indonesia, bahwa pengelolaan sampah-sampah elektronik ini masih menjadi PR bagi pemerintah tentunya. Nah, yang ketiga tentang renewable energy adoption. Nah, ini di Indonesia masih masih rendah ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini perlu diperhatikan oleh tentunya negara dalam jangka panjang. Nah, yang paling penting di sini adalah cyber security dan privacy. Nah, ini Indonesia ini secara ini atapnya Indonesia itu paling gampang dimasuki oleh para intelijen asing untuk mendapatkan energi, rekan sekalian. Nah, ini rekan-rekan sekalian bisa dapat pada saat terjadinya adanya pembobolan ya waktu itu yang kita dihebohkan dengan Bjorka misalnya. Kita nggak tahu apakah itu sebenarnya ada atau hanya bentukan. Dan juga bagaimana data-data privasi dari customer ya juga dibocorkan, termasuk yang disidangkan pada saat itu adalah Mark Zuckerberg ya. Mereka menjual data-data privasi dari konsumen mereka. Nah, ini secara sustainability isu ini menjadi masalah yang cukup serius. Nah, juga masalah e-government dan digital service ya. Pemerintah sekarang ini sudah mulai rekan-rekan sekalian untuk mendigitalisasi semua pelayanan yang mereka lakukan, namun terjadi permasalahan dalam hal data-data dari masyarakat. Ya, contoh kemarin itu pada saat penggunaan aplikasi untuk COVID yang kemarin itu ya, sekarang itu Satu Sehat ya. Nah ini banyaknya karena data Anda kan Anda diupload nanti itu di KTP Anda diupload di program itu. Nah, ini pemerintah masih lemah dalam hal perlindungan dari keamanan data tadi gitu loh. Nah, ini menjadi concern utama yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir bagaimana local innovation jadi dalam hal sustainability isu ini. Dan bagaimana kita masyarakat Indonesia peduli ya rekan-rekan sekalian dengan
proses produksi yang kita lakukan mau tidak mau harus berbasis kepada sustainability issue ini. Nah, kita berikan contoh kasus ya tentang UMKM yang ada di Indonesia. Contohnya kalau rekan-rekan sekalian misalnya mau perbaiki motor ya, misalnya yang abang-abang bengkel di pinggir jalan ya. Nah, rekan-rekan sekalian misalnya mau ganti oli. Kalau boleh saya tahu buangnya di mana? Biasanya kan dibuang di got. Rekan-rekan sekalian tahu bahwa satu tetes oli sintetis itu ya, itu bisa merusak 100 meter air tanah. Rekan-rekan bayangkan. Saya sebenarnya background S1 saya itu mechanical engineering. S1 saya itu teknik mesin. Saya itu kerja di tambang itu cukup lama, di Freeport pernah, di Penajam tempat mau dibuat IKN itu juga pernah. Nah, itu kita kalau ada safety officer mereka itu keliling ya, rekan-rekan sekalian, kalau seandainya ada satu tetes oli itu jatuh ke tanah di workshop itu ya, karena kita kerja di tambang itu workshopnya itu temporary ya. Jadi kita lakukan overhaul atau perbaikan terhadap unit dump truck yang gede-gede itu yang rodanya 4 meter itu satu tetes oli itu jatuh, itu simper saya surat izin masuk pertama saya itu bisa dibolongin rekan-rekan sekalian karena saya pada situ adalah service department head. Kalau 3 lubang dikasih oleh safety officer-nya, itu saya nggak boleh lagi masuk di tambang tersebut. Sebegitunya pemilik tambang yang punya itu Kedeko, yang tambang itu Kedeko yang punya tambang yang dari Korea pada saat itu kita backup yang waktu itu di Kalimantan unitnya. Nah, itu sangat mereka jaga. Nah, rekan-rekan bayangkan ya terutama yang karena saya kebetulan di Jakarta, bagaimana yang tukang bengkel ya, orang bengkel itu membuang oli bekas itu ke got. Nah, bayangkan berapa turunnya kualitas air tanah di situ. Nah, ini yang menjadi concern utama ya bagi rekan-rekan sekalian sebagai generasi penerus yang nanti akan berkutat tidak hanya mungkin di bidang IT ya, di bidang-bidang lainnya. Mulailah hidup ya berperilaku hijau ya, mulai dengan apa? Ya mulai penggunaan plastik ya, kalau juga pakaian rekan-rekan sekalian kalau sudah nggak dipakai jangan ditaruh di lemari, diberikan ke orang-orang yang ya misalnya yang membutuhkan ya. Rekan-rekan sekalian tahu satu jeans itu menebang berapa pohon? Satu jeans Levi's itu. Ada yang tahu nggak? Satu jeans Levi's itu yang dipotong yang dipotong berapa pohon itu? Ada yang tahu? Itu bisa sampai 300 pohon rekan-rekan sekalian. Kayak rekan-rekan pikirkan kalau di lemari atau di lemari rekan-rekan sekalian itu punya 10 celana, ada berapa pohon yang sudah ditebang tuh ya. Nah, ini contoh perilaku hijau yang mungkin kita mulai terapkan saat ini, mau nggak mau ya, efisiensi dalam penggunaan air juga, misalnya laptop kalau sudah nggak dipakai lagi jangan biarkan hidup ya. Dan juga bagi yang ahli hisap misalnya merokok ya, jangan merusak lingkungan, maupun pakai vape itu juga merusak masyarakat sekitar, juga merusak diri Anda sendiri dan juga kehidupan Anda dalam jangka panjang. Nah, itu contoh-contoh yang berkaitan dengan green dan juga bagaimana dengan lingkungan sosial, society. Nah, mulailah Anda sekalian generasi penerus bijak dalam hal bersosial media. Ya, terutama jangan Anda tampilkan semua aib-aib yang Anda miliki. Kalau Anda Muslim, Anda tahu bahwa Allah melindungi aib-aib Anda dan jangan dibuka ke orang lain. Ya, jadi itu menjadi hal penting. Jangan karena Anda gila konten, mau dapat like banyak, Anda lakukan hal-hal yang sangat stupid di situ. Ya, jangan Anda lakukan. Nah, ini salah satu pesan, ya itu konsep sederhana, tapi itu adalah konsep sustainability yang perlu Anda ketahui. Nah, kalau Anda nanti jago IT, janganlah Anda menjadi hacker atau bisa menjebol privasi orang ya, data-data orang di situ. Nah, ini akhir dari presentasi saya, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih, saya balikan ke Pak Amrullah ya. Silakan Pak Amrullah. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dudi. Ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ada ikon tepuk tangan kan di situ. Baik. Luar biasa Pak Dudi, ini sangat mencerahkan sekali. Baik buat teman-teman peserta maupun buat kami juga nih dari Great Edu ya. Ini jadi apa namanya? Jadi kuliah juga nih, kuliah SKS ya Pak. Ya. Ya insya Allah kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi.
Ya. sampai berakhir. Dan ini udah banyak sekali yang nanya sih sebenarnya ini Pak. Iya, iya. 12 orang lebih yang nanya gitu. Ini Oke. nanti kita akan pilih kali ya Pak ya. Pilih ya, silakan dari Pak Amrullah aja deh. Ya, baik. Kita akan pilih siapa yang mungkin beruntung pertanyaannya dijawab. Namun jika tidak, ya mudah-mudahan Ya, terwakili dari jawaban terhadap yang lain. pertanyaan teman-teman yang lain. Gitu ya, Pak ya. Ya, Nanti, oke, ini ada beberapa dari Irfan Satria Pratama. Oke, ini Irfan Satria dari mau open mic aja, Mas Irfan, atau dibacakan saja, Pak? boleh open mic boleh, mau dibacain juga boleh. Bagusnya yang lebih efektif gimana, Pak? Saya ikut Oke. aja. Saya coba bacakan aja yang pertama ya. Boleh, boleh. Nanti kita bacakan. Nah, ini Pak dari Irfan Satria, kelompok 3 dari BSI. Saya ingin bertanya mengenai masalah terkait kualitas udara Jakarta sekarang yang dikabarkan sudah sangat mengkhawatirkan. Ya. Sebetulnya masalah itu penyebab terbesarnya apa sih, Pak? Hmm. Karena ada isu yang bilang kalau ini karena udara panas dari timur. Ada juga isu yang bilang kalau ini efek dari polusi kendaraan dan pabrik yang ada di sekitar Jakarta yang makin banyak. Karena yang saya tahu pabrik-pabrik pun sudah menerapkan aturan untuk penyaringan polutan itu. Dan juga penggunaan transportasi umum dan kendaraan pribadi khususnya ramah lingkungan sudah banyak juga. Tapi kenapa malah makin buruk? Dan kalau dari pengamat serta pemerintah, langkah ke depan untuk mengurangi masalah ini apa sih Pak? Gitu kan. Apakah akan ada teknologi baru nantinya yang bisa langsung mengatasi dan mengakhiri masalah itu? Wah, ini terkait dengan polusi udara di Jakarta nih Pak. Ya, oke. Makasih banyak Mas Irfan, cukup tajam pertanyaannya ya. Jadi kalau kita lihat polusi udara, kita kaitkan lagi. Kalau kita lihat kasat mata, ya memang terjadi kualitas udara di Jakarta itu balik lagi. Sebenarnya kita bersyukur dulu itu terjadi pandemik sebenarnya. Allah itu mau membersihkan bumi Jakarta sebenarnya. Kalau kita lihat dulu, kita masih bisa lihat awan itu masih biru di Jakarta. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita jangan hanya melihat polusi itu dari bawah, dari tanah tuh. Juga dari udara, dari apa? Pesawat terbang, rekan-rekan sekalian. Dengan terjadinya sudah mulai aktivitas normal untuk kehidupan sehari-hari, juga sudah mulai alat transportasi, tourism juga mulai tumbuh lagi. Kita lihat bagaimana lalu lintas pesawat udara itu sudah cukup tinggi sekarang di langit Indonesia, khususnya Jakarta. Dan sebenarnya rekan-rekan sekalian itu ada standar penilaian untuk karbon yang ditimbulkan oleh polusi dari pesawat terbang itu. Ini yang kita masih kurang bahas tuh. Saya waktu kebetulan mahasiswa S3 saya ada membahas tentang itu. Beliau adalah pilot dan sekarang berdomisili di Singapura. Jadi dia itu meneliti tentang sebagaimana sih kebijakan pemerintah tentang polusi yang ditimbulkan oleh pesawat terbang. Nah, ini juga memberikan kontribusi Mas Irfan, selain yang ada di Indonesia, selain yang ada di ground itu sendiri. Nah, sebenarnya motor listrik itu sendiri ya, yang berbasis listrik itu kan tidak banyak, masih belum. Sehingga ini menjadi perdebatan. Yang disubsidi itu sebenarnya siapa sih? Yang disubsidi kan banyak orang kaya kan sebenarnya. Itu ya, jadi yang disubsidi ya orang kaya yang pakai Ioniq 5, yang pakai Palisade apa yang hybrid, yang orang. Kalau kita yang Gojek ada apa itu cuma motor kan yang kalau yang disubsidi. Ya, yang pakai Grab, yang Gojek misalnya, kita pun juga mikir-mikir mau pakai. Dan yang kedua, memang itu ada motor listrik. Maka kita bicaranya itu supply chain management dari inbound, proses, dan outbound. Inbound material tadi yang saya katakan tadi. Ini memang outputnya itu adalah produk green. Tapi proses produksi kita lihat tuh, apakah betul green nggak dia? Pada saat motor itu dibuat, ya baterai-baterai itu diproduksi, bahan bakarnya apa? Pasti batu bara lagi kan? Batu bara, pemerintah udah mengeluarkan lagi bahwa batu bara tidak termasuk limbah B3. Kan gila lagi tuh kebijakan tuh. Ya kan harusnya itu kan menjadi polusi terbesar yang terjadi. Dampaknya itu juga membuat Jakarta ini juga kotor. Kenapa? Lalu lintas tadi rekan mahasiswa. Yang kedua, memang kalau mau solusinya adalah bagaimana transportasi public transportation Indonesia ini, terutama Jakarta ini memang benar dibenahi. Kalau public transportation-nya oke, rekan sekalian, ya mungkin rekan sekalian juga kayak saya tidak akan mau menggunakan kendaraan pergi ke kantor gitu loh. Dan memang hub-nya itu memang betul-betul bagus.
Tapi yang dibangun oleh pemerintah kan kereta cepat kan dari Bandung Jakarta Bandung gitu yang penggunanya nggak seberapa dan juga secara ekonomis ya tidak menilai ekonomis ya hasil analisis para pakar 100 tahun nggak akan balik modal tuh. Ya siapa yang mau tuh cepat banget 40 menit dan biaya juga mahal. Orang kan menikmati alam di situ. Nah, jadi itu Mas Irfan. Jadi kita harus lihat jawaban itu dari mulai supply chain-nya, inbound, proses dan outbound-nya. Memang hasil produk tadi Mas Irfan bilang bahwa produk itu kan udah banyak produk lemah-lemah. Yes. Tapi proses produksinya lihat. Jadi proses produksi di awal ini dia betul-betul green atau enggak? Kan enggak. Masih belum green. Jadi ini masih menjadi perdebatan ya masalah mobil listrik ini ke depan sebenarnya karena limbah litium ini nanti mau dibuang kemana rekan-rekan sekalian? Ini lebih bahaya lagi. Tadi kan kita lihat toksik tadi tuh yang disebutkan oleh pembuangan kan yang namanya baterai litium itu lifetime-nya paling lama itu 5 tahun kan? Nah ini udah siap belum pemerintah untuk membuang? Kita hanya siap dengan hub-hub nanti itu pengisian bahan bakarnya listrik kan? Listriknya aja yang kita siapkan. Namun buangannya ini gimana nih? Dan itu lebih berbahaya rekan-rekan sekalian daripada limbah yang ditimbulkan polusi yang ditimbulkan oleh bensin itu sendiri. Kalau bensin itu limbahnya itu oktannya tinggi dan misalnya proses pembakaran dari engine itu bagus sebenarnya. Makanya ada standar Euro 2 ya, Euro 3 itu tujuannya supaya apa? Tidak menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi seperti itu Mas Irfan, apa langkah untuk pemerintah? Ya mau nggak mau pemerintah itu harus konsisten dengan apa yang diucapkan di awal. Ya, jangan konsisten dengan ketidakkonsistenan gitu loh karena ada konflik kepentingan tertentu, ada konflik tertentu akhirnya tidak konsisten dalam hal menerapkan konsep sustainability itu sendiri. Nah, sebenarnya proses mobil LCGC itu ya, mobil kecil itu mobil low cost ya, LCGC itu ya, rendah emisi itu sebenarnya termasuk penyumbang emisi juga rekan sekalian. Harusnya itu kalau bertambah macetnya Jakarta, harusnya izin untuk memproduksi mobil-mobil murah itu tidak diizinkan lagi. Tapi karena tetap ada faktor government regulation di situ, mungkin ada kepentingan di situ, akhirnya di-proof karena kita merupakan negara yang lemah secara negosiasi ya, posisi kita di dunia ini cukup lemah ya dibandingkan dengan Malaysia, ya dibandingkan dengan India atau Turki misalnya yang mereka punya berani untuk bersuara lantang untuk menolak hal-hal yang kalau diintervensi oleh negara tertentu. Nah, saya rasa itu Mas Irfan ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ini terus siapa lagi nih? Banyak lah. Ya. Banyak nih Pak. Ya, dipilih Pak Amrullah lah biar saya nggak disalahin nanti. Iya. Baik. Kita coba pilih ya. Teman-teman Iya. jangan ada yang kecewa kalau nggak kepilih ya. Karena ini belum 2024 itu. Oke, ini coba kita lihat pertanyaan dari Niputu Eka Putri Andiani dari kelompok 11, kelompok analis. Ini bertanya, seperti yang kita tahu, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi mempermudah pekerjaan dan aktivitas manusia. Namun ternyata teknologi ini menghasilkan yang namanya e-waste, sampah elektronik gitu ya. Iya, Jadi sempat Bapak singgung juga, Ya. yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Lalu sebagai masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah elektronik ini yang memberi dampak negatif pada kehidupan manusia? Mengingat saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi. Terima kasih Pak. Ini menarik nih Pak. Iya. Yang harus dilakukan oleh kita untuk mengatasi sampah elektronik. Ya, oke. Ya, kalau secara teknis mungkin saya tidak bisa menjawab. Mungkin anak-anak teknik kimia atau anak teknik lingkungan yang akan bisa model recycling yang bisa dilakukan ya. Namun secara strategik ya dari aspek strategis untuk pengembangan sustainability ini ya benar-benar pemerintah itu paling tidak harus membuat regulasi dan harus menyediakan tempat pembuangan sampah itu. Jadi harus tambah lagi itu sampah. Kalau selama ini kan plastik plastik, sampah organik, ya ada satu lagi tuh sampah cair sifatnya. Harus tambah lagi sampah elektronik karena ini akan mengandung racun yang lebih parah tuh. Jadi kalau pengalaman saya kalau lihat di Malaysia sendiri rekan-rekan sekalian itu yang kalau ada barang-barang tua dari lab itu kalau masih bisa dipakai ya dia itu paling nggak dia lifetime-nya penggunaan masih bisa lebih diperpanjang. Jadi dia akan sumbangkan misalnya ke sekolah-sekolah ke sekolah-sekolah pinggiran ya misalnya itu tapi misalnya kayak komputer itu dan termasuk monitor itu masih bisa dipakai. Jadi lifetime itu masih bisa panjang tuh.
Nah, pada saat itu sudah habis, sudah di-scrap, nah nanti ada tim yang akan mengambil itu dan dibuang ke tempat khusus. Nah, jadi kita sekarang ini bagaimana kita ya, kalau bisa pakai barang itu ya sampai habis, rekan sekalian. Jangan punya sampai 3 device, sampai banyak device di tangan gitu. Kalau memang untuk pekerjaan is fine. Tapi apa yang kita lakukan tetap adalah efisiensi di situ. Memang di sini harus ada pengelolaan limbah yang secara terstruktur harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena apa yang tadi kita katakan bahwa ada toksik yang akan timbul ya, racun yang timbulkan dari limbah tersebut. Saya bisa jawab hanya di tatanan itu, Mbak ya. Jadi harus ada pengelolaan khusus untuk limbah itu sendiri. Dan paling untuk perilaku kita jangan sampai banyak device yang kita pakai gitu. Ya paling rekan-rekan sekalian punya laptop, ya punya HP satu ya cukup lah. Kalau mau lebih efisiensi ya pakailah HP dengan 2 kartu misalnya, jangan 2 sampai 3 HP yang mau dipakai gitu. Jadi seperti itu Pak Abdullah. Baik, terima kasih Pak Dudi. Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan tidak puas, katanya harus nggak puas dengan satu jawaban gitu Pak. Iyalah, haruslah. Harus dicari lagi gitu. Iya. Baik, kita coba beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang menarik dari Citra Aulia. Nah, Citra Aulia ini pertanyaannya fakta bahwa 89% dari perusahaan atau organisasi merecycle hanya kurang dari 10% dari hardware mereka. Jadi tantangan besar dari baiknya kondisi lingkungan yang ditargetkan SDGs. Hal ini juga menjadikan teknologi menimbulkan masalah baru terhadap isu sustainability. Nah, kira-kira produk recycle apa saja yang bisa dihasilkan dari limbah hardware? Tindakan apa yang bisa dilakukan agar penggunaan hardware menjadi efektif dan efisien sehingga teknologi mendukung sustainability dari lingkungan hidup? Ya. Begitu, Pak. Ya oke, ya tadi memang makanya ada yang sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya, hampir sama tuh bagaimana mengatasinya. Makanya konsep dari sustainability itu adalah triple bottom line rekan-rekan sekalian, bahwa ada profit yang di atas, kirinya itu adalah people, di sini adalah planet. Jadi dalam membentuk profit ini kita harus juga berpikir masalah social community dan juga masalah planet ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang saya katakan tadi. Yang pertama, kalau seandainya teknologi yang kita punya itu belum, ya jadi hanya bisa lakukan saat ini adalah memperpanjang lifetime dari produk yang kita punya. Jadi caranya bagaimana ya? Menggunakan device itu seefisien mungkin. Jadi jangan mungkin supaya bertahan lama, gimana caranya durability-nya lebih panjang? Ya jangan colokin laptop itu tidur sambil kita tidur ya udah habis baterai, sebelum tidur kita colokin tuh, atau HP rekan-rekan sekalian. Itu kan cepat rusak kan. Nah, itu lifetime-nya juga akan lebih pendek tuh. Sehingga kalau lifetime-nya lebih pendek, paling tidak kalau masif secara dunia dilakukan seperti itu, orang kalau 20% baru dicas sampai full, HP dimatiin. Tapi kita kan enggak. Kita tuh FOMO-nya kan tinggi kan. Fear of missing out-nya itu kan tinggi. Kalau gua matiin nih, ini teman gua ada yang WA, ini gue nggak tahu nih ada informasi terbaru, teman gue lagi mana, pacar gue lagi di mana nih sekarang, atau di mana lah pokoknya nggak terdetek mas saya nih. Nah, ini FOMO ini menjadi masalah anak-anak muda saat ini nih Pak Amrullah. Jadi akhirnya pada saat ngecas pun dia tetap hidupkan kan. Padahal harusnya lebih efisien dan bisa bertahan, ya matikanlah tuh laptopnya. Atau misalnya untuk efisiensi, kalau nggak perlu naik kendaraan ya jalan aja. Rekan sekalian, biasakan jangan lihat kalau orang-orang luar itu kan, bukan kita mengadopsi ide ya, tapi mereka itu udah terbiasa jalan kemana-mana gitu loh. Pak, Jakarta kan panas, ya udah ya kalau panas pakai payung misalnya kan kayak gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, kita memperpanjang lifetime. Nah, toh nanti kalau seandainya ini sudah kantor kita, perusahaan kita sudah ya namanya produsen itu kan dia juga pintar rekan-rekan sekalian, dia akan upgrade terus teknologi, mau nggak mau. Pasar itu di-push sama dia. Kalau di strategi marketing itu ada namanya strategi strategi driven market. Jadi perusahaan yang mendrive pasar untuk membeli produknya dia. Nah, caranya bagaimana? Inilah yang tadi saya bilang, kolaborasi dengan ya misalnya ya instansi atau sekolah-sekolah tertentu yang kan banyak di Indonesia ini yang pelosok-pelosok yang tidak menikmati internet, komputer mereka nggak ada, ya udah salurkan ke situ gitu loh. Mereka masih bisa pakai untuk ngetik-ngetik doang kan masih bisa.
Ya mungkin kalau kita di perusahaan mungkin butuh RAM yang cukup besar. Bagi mereka cukup untuk ngetik atau belajar coding dasar, saya rasa masih cukup lah bagi mereka. Jadi itulah isu tentang social community di situ. Jadi yang triple bottom line itu melihat 3 aspek itu, rekan-rekan sekalian. Jadi itu jawaban saya, Pak Amrullah. Baik, terima kasih luar biasa Pak Dudi. Ini saya mau tanya satu yang agak lebih pribadi nih Pak Dudi. Oke, boleh. Konon katanya Pak Dudi nggak pakai WA. Saya enggak. Saya emang Ini ada. apakah ada kaitannya dengan Ya, yang sustainability. tadi? Nih, HP saya ini. Kalau sekarang boleh anak-anak, cerita ke kita lah Pak Dudi gitu. Apa yang oke. motivasi gitu. Kalau saya, ini juga rekan-rekan sekalian kalau nonton CNBC tanggal 24 Juli itu video tentang bagaimana anak-anak Amerika sekarang, anak muda sekarang itu di Amerika dia sudah menggunakan ini dumb phone kan. Kalau yang rekan-rekan sekalian pakai kan smartphone. Telepon pintar ini telepon bodoh katanya dumb phone. Ini HP saya nih rekan sekalian nih, Nokia, kalau saya bilang Nokia. Jadi bukan HP orang kaya, Nokia. Iya. Jadi memang di sini agak mempersulit ya komunikasi, tapi yang saya jaga, the principle of communication is not about what device that you use. Jadi apa yang kalian pakai. Yang penting gini, saya bilang sama mahasiswa, oke, saya nggak pakai WhatsApp. Anda mau dosen yang pakai WhatsApp, balas WhatsApp Anda 3 hari untuk skripsi atau tesis disertasi Anda, atau Anda SMS sekali, saya telepon balik. Jadi ada interaksi yang harus biaya yang harus saya keluarkan Pak Mamat. Tapi ini kan nggak masalah. Bayar 100.000 ini bisa nelpon 3.000 menit all operator sebulan kan. Tanya aja Bu Ade tuh. Saya pasti telepon balik. Bu Ade kan tahu tuh. Jadi ini salah satu memang prinsip sustainability. Yang prinsip saya dari dulu rekan-rekan sekalian, saya memang orangnya kalau secara bisnis itu namanya closed system. Saya tidak mau privasi saya dijebol oleh siapapun. Dan saya menjunjung tinggi privasi saya, aib-aib saya itu udah ditutup oleh Allah, saya mau menutup lebih rapat lagi. Nah, karena apa? Once kita sudah pernah order Gojek sekali, itu data privasi kita udah pergi ke mereka semua. Dan ada satu lagi alasan tertentu, itu agak berbahaya kalau saya sampaikan di sini, alasan politik sedikit, karena saya ada anggota salah satu organisasi, saya nggak usah sebutkan, itu saya harus jaga itu. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah isu sustainability yang saya pakai. Ya juga saya kemana-mana bawa ini Pak, bawa tumbler, Masya bawa Allah. ini sendiri. Nih sudah mulai saya jalankan nih sendiri. Jadi satu ini aja saya pakai di kantor. Oke. Ya. Jadi itu Baik, menghemat air semuanya. Jadi mulai dari diri sendiri. Buat buku sustainability tapi nggak jalanin gimana? Nah itu yang harus ucapan tuh harus sesuai dengan tindakan. Menarik. Oke, Ini Bang Bro. menjadi menjadi sentilan juga bagi kita semua mungkin ya. Dan ini juga sekaligus jadi contoh buat teman-teman ya. Jadi nanti ini tantangan juga buat kita semua. Ini ide-ide kita itu atau mungkin ya idealisme kita itu apakah hanya sebatas idealisme ataukah bisa diterapkan gitu Pak Dudi ya? Karena itu masih berat ya Pak ya. Iya berat. Jadi di Amerika pun sekarang rekan-rekan sekalian, anak-anak Amerika itu sudah mulai dia berpikir masalah quality of life. Jadi bagi mereka itu, jadi dumb phone yang ada sekarang di Amerika itu cuma bisa internet istilah itu dia buka-buka Google atau apa, dan telepon doang kayak SMS biasa Pak. Jadi mereka nggak ada WhatsApp lagi, nggak ada sosial media. Itu udah mulai mereka itu udah mengarah ke situ anak-anak Amerika karena dia merasa anxiety dia, kecemasan itu tinggi dengan handphone. Iya betul Pak. Ya, dia yang disebut dengan FOMO itu fear of missing out itu tinggi anak-anak sekarang modelnya kayak gitu tuh. Iya betul. Gitu. Jadi ya itulah saya kadang juga di masalah, kadang rektor lu nggak ada ini ya udah kalau nggak mau ya udah nggak usah jabar kan gitu aja, take it or leave it. Tapi email pakai ya Pak, email? Email pakai. Oh iya siap. Email pakai. Itu lebih privacy lah, maksud itu aman. Ini kan personal kan Pak. Iya. Kita tidak terintervensi bahwa harus balas saat itu juga kalau email ya Pak ya. Iya, jadi saya buka terus kalau email. Iya. Walaupun yang bikin email di Social Dilemma itu juga menyesali adanya notifikasi yang pernah dia bikin gitu ya. Iya, Tristan Harris kan itu dia. Iya, dia nyesal juga, dia sempat kecanduan tuh. Betul. Baik. Ini menarik, luar biasa. Ini masih asik sebenarnya diskusinya Pak. Iya, oke. Teman-teman juga sangat banyak masuk terus gitu kan. Tapi apa boleh buat gitu ya, karena waktu juga kita dibatasi. Mudah-mudahan nanti saya coba rekap pertanyaannya, mungkin bisa jadi boleh nanti kasih ke saya lagi buat Bapak nanti Pak ya.
Boleh. Nanti kirim ke email aja rekap, nanti Ah, insya Allah saya balas satu-satu. ya, insya Allah. Nanti Boleh saya itu. coba Share nanti. rekap pertanyaannya. Siapa tahu juga jadi kajian. Oh, ternyata teman-teman mahasiswa ini punya punya ketertarikan yang cukup tinggi terhadap isu apa namanya hijau ini, isu lingkungan ini gitu ya. Dan Iya, ini iya. mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan kita juga bisa diskusi lagi dengan Pak Ya, Dudi, ya, insya baik Allah. itu secara online maupun offline begitu. Nah, Ya. sebelum menutup mungkin bisa ada closing statement dulu dari Pak Dudi, monggo Pak. Oke, nah ini closing statement saya tadi terlupakan oleh saya nih. Ini ada message yang mau saya buat rekan-rekan sekalian. Sorry. Nah, ini pesan saya rekan sekalian. Like lines of code shaping a virtual world, let us code a sustainable future for information technology where efficiency and ethics harmonize to create a digital legacy that echoes through time. Jadi artinya apa? Seperti deretan coding yang membentuk dunia virtual, mari kita membuat coding masa depan yang berkelanjutan untuk teknologi informasi, di mana efisiensi dan etika selaras untuk menciptakan warisan digital yang bergema sepanjang waktu. Saya rasa itu Pak Amrullah. Masya Allah, terima kasih Pak Dudi, luar biasa sharing-sharingnya dan quote-nya tadi menarik sekali. Teman-teman jangan lupa tuh di screenshot, nanti di apa namanya di share insight yang didapatkan dari sesi dengan Pak Dudi. Terima kasih sekali lagi Pak Dudi Ya, Pak atas Amrullah, waktunya rekan-rekan sekalian. dan ilmu yang sudah diberikan. Dan Ya, saya sih sangat berharap kita bisa dalam satu sesi SIB ini kita masih ada waktu lagi lah Insya Allah Pak Dudi. boleh, insya Allah Nah, aman. Siap. Kalau ya. untuk Bu Ade siap bilangin sama Bu Ade. Aman. Waduh, siap-siap. Nanti saya kontak melalui Bu Ade lah. Oke. Baik. Siap. Terima kasih Pak Dudi, Ya, Pak teman-teman. Amrullah. Makasih banyak. Oke, ya saya lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dudi Ya. dan teman-teman silakan nanti di apa namanya bikin resumnya dari materi hari ini. Nanti rekaman juga akan kita bagikan ke classroom masing-masing dan ke grup WA supaya teman-teman bisa merecall kembali ya, melihat kembali materi yang sudah diberikan Pak Dudi yang luar biasa. Nah, ini teman-teman kita ingin mengingatkan bahwa ada benefit yang akan teman-teman dapatkan selama mengikuti kegiatan SIB 5 ini sebagai bentuk support kita dari Grid Edu, mulai dari 4 jenis sertifikat BNSP dan MSIB, sekaligus juga sertifikat lingkungan, nanti juga ada kuota belajar dan lain sebagainya, dan ada hadiah-hadiah menarik yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini dengan serius. Kita butuh komitmen dari teman-teman semua untuk selalu hadir di setiap sesi dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan supaya juga nanti di akhir teman-teman juga bisa mendapatkan manfaatnya itu full begitu ya. Nah, berikutnya, nah karena ini kita masuk ke akhir dari sesi kedua dari rangkaian kegiatan kita, silakan nanti teman-teman cek lagi classroom-nya untuk bisa mengisi presensinya dan jangan lupa untuk mengisi logbook harian di dashboard MSIB teman-teman masing-masing. Kemudian kerjakan kuis dan tugas yang diberikan. Nah, setelah sesi ini ditutup, mungkin insya Allah nanti kalau ada learning feedback silakan diisi. Jika tidak ada nggak apa-apa dilewatkan learning feedbacknya begitu. Dan jangan lupa setelah sesi ini ada national onboarding yang nanti langsung dihandle oleh tim MSIB di pukul 13.00 di link yang sudah kami share di grup masing-masing begitu. Mungkin itu dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Silakan cek jadwal yang sudah di-share di grup juga untuk sesi-sesi materi berikutnya di programnya masing-masing begitu. Mungkin itu sebagai penutup kita di sesi kuliah umum kali ini. Sekali lagi sampai jumpa di sesi berikutnya dan Pak Dudi sekali lagi Ya. terima kasih Pak. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam kita sehat. tutup sesi kali ini ya Ya. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu semua rekan sekalian, Terima Pak kasih Pak Abdullah. Dudi. Ya, makasih.